Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Amsayna wa amsayna mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amsayna alal fitrati islam wa kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Jamaah Majlis Ta'lim Al-Jihad, ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya sapa dulu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Biasanya alhamdulillah, Allahu akbar gitu Bu. Oh, biasanya kalau itu ada motivator Bu ya. Tapi alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita gunakan untuk selalu taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah bentuk syukur yang sejatinya. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan dalam rangka untuk taat kepada Allah. Apa saja? Salah satunya diantaranya senantiasa berusaha dengan kesibukan yang ada itu ya. Makanya ini kalau bahasanya netizen tuh emak-emak gitu Bu ya. Emak-emak gitu ya. Ibu-ibu yang luar biasa. Padahal kesibukan ibu-ibu kan luar biasa ya. Di rumah sudah numpuk itu Bu ya. Belum untuk masaknya, ngurusin anaknya, ngurusin bapak anaknya gitu ya, ngurusin suami gitu ya. Luar biasa. Kita dipilih oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Makanya luar biasa sekali. Makanya kata Nabi, kalau ada orang yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka dia dicatat seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menuntut ilmu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu tariqan ilal jannah. Maka akan Allah mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Surga kayak gimana Bu? Pernah lihat Bu? Belum. Ini AC adem nggak nih AC? Adem nggak? Adem. Enak nggak? Kalau adem enak nggak Bu? Enak Bu ya. Surga kayak gimana kita nggak tahu itu gambarannya gitu ya. Pakai AC aja tadi perjalanan panas banget Bu. Sekarang pakai AC jadi adem ini. Ya, badan adem, pikiran juga adem. Jadi mari kenikmatan kesehatan yang Allah berikan kepada kita selalu gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya. Kan ayatnya sudah hafal kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita enggak mau bersyukur kepada Allah, ingkar kepada nikmat Allah, maka sebaliknya Allah sediakan apa? Azab, siksa. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Salawat serta salam semoga kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang disunahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat itu memperbanyak salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.
minimal seperti itu. Atau seperti salawat ketika kita tasyahud awal atau tasyahud akhir ketika sholat. Perbanyak salawat. Apalagi sudah mau nanti menjelang maghrib, 10 menit sebelum maghrib itu perbanyak salawat. Karena kata Nabi, aulan nas yaumal qiyamah man aksara salatan alayya. Orang yang paling mulia, yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat, man aksara salatan alayya. Orang yang paling banyak salawatnya kepadaku, kata Nabi itu. Maka perbanyak salawat. Bukan hari Jumat aja sih, di setiap hari. Tapi kalau hari Jumat ada khusus. Karena kenapa? Hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, Sayyidul hari tuannya daripada para hari di hari Jumat ini. Ya, karena begitu besar keagungan dan kemuliaan di hari Jumat. Bahkan doa-doa yang kita panjatkan di hari Jumat itu mustajab. Itu cepat ya diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang tafsir Quran surat An-Nur gitu ya. Tapi sebelum saya masuk ke tema kita, kajian kita, saya sedikit ingin menyampaikan hal yang tidak kalah penting juga. Ya, kemarin kita tanggal 17 Bu ya. Ikut lomba apa Bu? Ikut lomba apa? Tumpang, kerupuk. Ada yang tarik tambang? Ada. Makan kerupuk ya. Kalau makan kerupuk kita dari pagi jangan makan Bu, biar juara. Karena kan lapar gitu. Jadi dia kalau makan kerupuk insya Allah juara gitu ya. Nah, untuk memaknai agar hari raya kemerdekaan kita mendapatkan keberkahan, bukan hanya mendapatkan kegembiraan, kesenangan, tapi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan agar kemerdekaan kita, kebahagiaan kita itu mendapatkan keberkahan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, isi ya, kemerdekaan itu wabil khusus di bulan Ramadan ini yaitu dengan memperbanyak syukur kepada Allah. Karena kalau kita lihat ya Undang-Undang 1945 di situ para pendiri bangsa ya, mungkin orang tua kita gitu ya, para pejuang kita itu kan berbunyi kalimat diantaranya yang paling pertama adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang hari ini kita miliki, rumah, kendaraan ya, sepeda, handphone itu ya, apa yang kita nikmati dari bumi, buah-buahan, dari laut, ikan ya, bahkan yang ada di langit, hujan itu juga hujan banyak nikmatnya. Apa yang kita miliki, nikmati, tempati itu semuanya dari Allah. Maka perbanyak syukur kepada Allah. Tadi kembali lagi kepada ayat, kalau kita banyak bersyukur maka Allah akan memberikan keberkahan kepada negeri kita yang kita cintai ini. Allah turunkan keamanan, Allah turunkan kedamaian sehingga menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Allah jadikan negeri kita, negara kita negara yang aman, negara yang damai dan mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau sudah mendapatkan ampunan dari Allah, la fatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ard. Jadi Allah akan bukakan itu keberkahan-keberkahan apa yang ada di bumi. Apa tuh ya? Dalam bumi banyak sekali ya. Hasil-hasil bumi itu terus tambah dari bumi dan yang ada di langit ya. Hujan memberikan keberkahan, Allah jauhkan dari musibah banjir, longsor ya, musibah gempa bumi, apa saja musibah-musibah yang lainnya Allah turunkan. Jadi itu yang pertama, harus kita banyak bersyukur. Yang kedua, untuk mengisi bulan Agustus adalah memperbanyak doa. Bikasratid doa. Karena itulah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, di mana beliau selalu berdoa, Rabbi ja'alni hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya,
wajadubni wa bani an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari perbuatan syirik. Ya, jadi perbanyak doa, ya Allah mudah-mudahan negeri ini selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, dijauhkan dari segala musibah-musibah yang lainnya. Kita berdoa keamanan terus agar negara kita selalu aman, damai, sentosa. Itu ya. Yang lain, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri-negeri yang aman, turunkanlah rezeki untuk para penduduknya dari buah-buahan. Kepada siapa? Man amana billahi wal yaumil akhir, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena nanti ada kehidupan lagi setelah kehidupan dunia. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah sebagaimana pesan daripada founding father kita, presiden pertama Bung Karno, menyampaikan kepada kita yang kita sering tahu dan kenal, yaitu jas merah, jangan melupakan sejarah. Bahwasanya para pendiri bangsa kita, para pejuang bangsa kita sudah menumpahkan darahnya, hartanya, pikirannya, bahkan nyawanya. Mungkin dari orang tua kita, nenek kakek kita atau sebagainya, ada di antara uyut kita yang menjadi pejuang, yang mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Dan kita tahu dalam sejarah banyak para ulama, para alim ulama, para kiai, para asatid, ya, dan juga para santri yang berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia. Makanya pada tanggal 22 Oktober 1945, di saat orang-orang Belanda mau menjajah negara Indonesia lagi, keluar yang namanya fatwa dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dengan fatwa resolusi jihad. Dalam artinya apa? Hubbul waton, menjaga keutuhan negara kita. Nah, minimal ini 3 hal ini. Saya mumpung ini di bulan Agustus gitu ya, sehingga kita isi bulan Agustus itu dengan 3 hal tadi. Banyak bersyukur, banyak berdoa, dan ingat selalu sejarah perjuangan para pendiri bangsa Indonesia. Itu ya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadikan penggugah kita, motivasi kita, semangat kita untuk terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ada Jawa, ada Sunda, ada Bugis, ada Batak, ada Dayak, apalagi Bu? Banyak Bu ya, nggak usah dihitung gitu. Nanti kalau saya suruh nyebutin 5 harus ngasih hadiah sepeda. Sepedanya nggak bawa itu. Baik, itu sebagai pengingat, mudah-mudahan kita isi nanti setiap bulan Agustus dengan 3 hal tadi itu ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang surat An-Nur ya. Sekarang masuk ke ayat ke-47. Ayat 47 insyaallah kita akan bahas sampai dengan ayat ke-57 ya. Ayat ke-47 dan ayat ke-57 ini berbicara tentang sifat, ciri, karakter orang-orang munafik. Setidaknya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya ada 3 ciri orang munafik. Masih ingat Bu? 3 ciri orang munafik kata Nabi? Yang bisa jawab dikasih apa nih? Haji apa umroh? Kalau haji saya duluan yang berangkat. Ya. Kalau hadiahnya suruh angkat air minum, bolehlah ibu duluan. Apa Bu yang pertama kata Nabi? Ciri orang munafik, idza ahdasa kadzaba. Kalau berbicara banyak dustanya. Kita pakai bahasa sekarang, ngibulnya gitu ya. Banyak lebaynya gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau ngomong itu banyak dustanya ya, atau mungkin kalau bahasa yang lainnya banyak hoaxnya gitu ya, banyak bohongnya gitu ya. Kalau anak muda bullshit gitu Bu ya, apalagi itu bahasa itu
Ya banyak sekali itu ya. Jadi kalau ngomong itu tidak bisa dipercaya, ya. Jadi kalau bicara banyak dustanya. Idza ahdasa kadzaba. Kalau ngomong, kalau bicara tidak bisa dipercaya. Ya, ini ciri yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, apa Bu?